Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk anak-anakku yang beragama non-muslim. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran, yaitu tetap di bab 3 ya, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Di sini kemarin Ibu jelaskan masalah kelangkaan ya. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Dan yang kedua ini Ibu akan jelaskan masalah kebutuhan manusia. Tapi sebelum Ibu jelaskan di sini, Ibu akan memberikan semangat untuk kalian, semangat belajar. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan tolong kalau jalan malam dikurangi ya, supaya tidak terjadi sesuatu penyakit yang mematikan dalam diri kalian, yaitu COVID ya. Itu aja semangat Ibu, semangat belajar. Meskipun kamu udah sekolah, tapi tetap seperti sekolah ya, karena sekolahnya Mensos ya, pakai daring. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan lagi masalah materi yang tadi. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kebutuhan atau kehidupan manusia itu sendiri. Ya, inilah yang dinamakan kebutuhan manusia. Ibu ulang kembali, kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap sesuatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kebutuhan atau kehidupan manusia itu sendiri. Ya anak-anak ya, inilah yang dinamakan kebutuhan manusia. Contohnya, Ibu akan berikan contoh untuk kalian. Contohnya adalah bagi mereka yang lapar, ini menuntut untuk makan. Ya, contohnya seperti kamu. Kalau kamu lapar, otomatis kan ingin makan, ya enggak? Menuntut perutmu menuntut untuk kamu makan. Nah, ini contoh dari kehidupan manusia yang bisa kita cerna atau bisa kita lakukan setiap harinya, ya. Sama aja juga minum. Kalau kita haus, kita ingin minum. Jadi tuntutan perut ingin minum. Nah, ini yang dinamakan kebutuhan manusia. Dan kebutuhan itu harus ya anak-anak ya. Harus. Kalau tidak harus bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Paham anak-anak ya di sini? Ini contoh satu. Yang kedua, masalah prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini yaitu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ini namanya prinsip ekonomi, yaitu usaha yang ingin mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Prinsip ekonomi ini juga diterapkan di dalam kehidupan manusia. Ya, setiap individu mempunyai prinsip ekonomi masing-masing, yaitu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ya, contohnya apa Bu? Contohnya, misalnya, ya. Kamu berusaha untuk membeli sesuatu, ya.
Nah, dengan harga yang sangat tinggi misalnya, kamu tawar dengan baik-baik. Akhirnya harga yang tinggi ini menjadi harga yang rendah. Paham ya? Ini satu contoh yang Ibu kasih ke kalian. Di dalam prinsip ekonomi, di sini ada penerapan, ya, ada penerapan. Penerapan di sini dibagi menjadi 3 di dalam prinsip ekonomi. Yang pertama, penerapan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, penerapan dalam kegiatan industri. Dan yang ketiga, penerapan di dalam kegiatan konsumsi. Nah, ini ya. Jadi ada 3 penerapan di dalam prinsip ekonomi. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan industri, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Paham mananya ya? Yang ketiga yaitu masalah motif ekonomi. Kenapa Bu di ekonomi kok ada motif? Nah, motif itu beraneka ragam ya, macam cara, namanya motif. Yaitu motif di sini tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Nah, yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu beraneka ragam keinginan manusia itu macam-macam anak-anak ya. Tapi tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Di sini ada juga di dalam diri kamu kepingin apa. Nah ini ya, apalagi kalau sudah punya uang. Nah uang adalah alat pembayaran yang sah ya. Nah uang kalau sudah pegang uang, pinginnya yang lain-lain. Pingin beli kota, ya. Pingin beli kue, pingin beli ini, pingin beli itu, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan motif ekonomi ya. Tindakan manusia yang selalu didorong oleh keinginan kita ya, keinginan kita. Motif ekonomi di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu untuk berbuat sosial. Yang ketiga untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang keempat adalah memperoleh kekuatan. Ini ya, motif ekonomi. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi keinginan apa yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kebutuhan kita sudah cukup semua, nah kita akan tenang. Ya Nana ya. Yang kedua, motif ingin berbuat sosial. Nah, kalau kalian sudah sukses ya, sudah berhasil dalam kehidupan kalian, nah ini kalian bisa berbuat sosial ya. Misalnya menyantuni anak-anak yatim piatu, ya, sedekah ke orang-orang tua yang tidak mampu, ya, dan lain sebagainya. Banyak anak-anak ya, berbuat sosial itu banyak sekali. Itu akan nanti ada hitungan tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah ini motif yang untuk kita berbuat sosial. Yang ketiga, untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kita ingin prestasi supaya kita ada penghargaan ya, baik penghargaan berupa sertifikat atau penghargaan dalam diri kita sendiri bahwa kita mampu dan bisa. Ini namanya motif ekonomi ya, keinginan manusia ingin prestasi supaya mendapatkan penghargaan ya. Prestasi di bidang apa saja, baik itu di pelajaran, baik itu di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya ya, mendapatkan penghargaan karena kita melaksanakan atau usaha sesuatu yang berhasil. Inilah yang dinamakan motif ekonomi. Yang keempat,
untuk memperoleh kekuatan. Nah, kekuatan apa, Bu? Kekuatan yang mana kita bisa laksanakan, ya. Kuat dalam segala hal, ya. Baik itu material, baik itu spiritual, dan lain sebagainya. Banyak anak-anak, ya. Yang keempat yaitu tujuan perusahaan melakukan inovasi. Perusahaan melakukan inovasi. Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi. Yang pertama yaitu menarik selera konsumen, ya. Suatu perusahaan. Misalnya itu perusahaan properti, perusahaan perumahan, ya. Nah, dia bikin perumahan itu yang sangat cantik-cantik supaya dia bisa menarik konsumen dan konsumen bisa membeli atau bisa mendapatkan rumah itu. Ini ya Nana, ya. Ini Bu kasih contoh. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Nah, jadi perusahaan yang baik itu dia tidak mau barang-barang yang dia ciptakan itu jelek, ya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya barang itu bagus, ya, dan bisa menarik konsumen. Ini inovasi dari perusahaan, ya. Yang ketiga, memberi kepuasan pada konsumen. Nah, memberikan kepuasan. Jadi kalau kalian membeli sesuatu di perusahaan, baik itu mobil, HP, motor, dan lain sebagainya, perumah. Nah, ini perusahaan tersebut itu berusaha ingin memberi kepuasan, ya, kepuasan pada pembeli. Jadi kepuasan itu apa, Bu? Ya, kepuasan melihat barangnya itu bagus, kita puas, senang, ya. Seperti kalau kamu beli HP itu sudah harganya murah, tapi bagus, ya, baik itu keseluruhannya bagus. Nah, ini kamu akan senang. Jadi kamu akan puas membeli barang di perusahaan tersebut. Ya. Yang keempat adalah produk dari perusahaan lain. Dia mempunyai ciri khas, ya. Ciri khas. Jadi tidak sama dengan produk perusahaan lain. Jadi dia punya ciri khas tersendiri. Nah, misalnya di label. Ya. Di label itu dia tidak mau disamakan dengan perusahaan yang lain, misalnya perusahaan Toyota atau perusahaan apa, ya. Dia tidak mau, dia punya label sendiri, ya. Nah, ini inovasi dari perusahaan untuk menarik konsumen, ya. Baik anak-anak, Ibu sudahi sampai di sini materinya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan kamu mengerti dan jelas dari paparan atau penjelasan materi Ibu pada pagi hari ini. Kalau kalian kurang jelas, bisa kamu baca di halaman 139 sampai dengan 179. Ya. Kamu analisa sendiri, kamu teliti sendiri, ya. Nah, ini kalau kamu ingin semuanya bisa mengerti. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup mata pelajaran ini, Ibu akan berikan soal. Di sini Ibu kasih soal 3, ya. Yang pertama, sebutkan pengertian dari prinsip ekonomi. Sebutkan pengertian dari prinsip ekonomi. Sebutkan 3 penerapan dalam prinsip ekonomi, ya. Jadi nomor 1 itu 2 soal. Yang pertama sebutkan pengertian, yang kedua sebutkan 3 penerapan.
Soal yang kedua, sebutkan 4 pembagian dari motif ekonomi. Sebutkan pengertian dari motif ekonomi. Sama, soal yang kedua itu 2 soal. Yang pertama, sebutkan 4 pembagian motif ekonomi dengan sebutkan pengertiannya dari motif ekonomi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Saya jelaskan tadi ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Berikan contohnya. Ya. Jadi 3 soal itu 1 soal 2 soal ya. Jadi keseluruhan ada 6 soal. Ya Nana ya. Tapi Ibu minta kamu kerjakan nomor 1, 2, nomor 2, 2, nomor 3, 2. Paham anak-anak? Baik, Ibu akan tutup materi pelajaran pada pagi hari ini. Salam sehat semua untuk kalian, supaya kalian sehat semua, tidak ada halangan apapun, tidak ada yang sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ibu berdoa selalu untuk kalian supaya kalian sehat semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.